Novi dari kelas 4C Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan membuat tugas video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah pembelajaran ekonomi digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran digital. Yang pertama yaitu pembelajaran menggunakan mobile learning. Nah, pembelajaran menggunakan mobile learning itu dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi Ruang Guru. Nah, cara untuk menggunakan aplikasi Ruang Guru yaitu yang pertama, kita harus menginstal aplikasi Ruang Guru di Play Store maupun App Store. Lalu, setelah kita sudah menginstal aplikasi Ruang Guru, kita dapat membuka aplikasi dan mendaftarkan diri menggunakan email atau nomor telepon. Nah, setelah kita sudah mendaftarkan diri, kita bisa melengkapi profil dengan informasi pribadi dan tingkat pendidikan untuk mendapat rekomendasi materi yang sesuai. Adapun kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Ruang Guru yaitu untuk kelebihannya, aplikasi Ruang Guru itu menawarkan berbagai materi yang mencakup banyak mata pelajaran. Lalu di Ruang Guru itu juga siswa dapat menerima rekomendasi belajar yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, yang selanjutnya di Ruang Guru itu selain ada video pembelajaran, ada juga latihan soal dan rangkuman materi. Untuk kekurangan aplikasi Ruang Guru yaitu yang pertama, dalam menggunakan aplikasi Ruang Guru, siswa itu memerlukan koneksi yang bagus untuk mengakses materi yang ada. Lalu, meskipun menyediakan beberapa konten gratis, fitur premium Ruang Guru memerlukan biaya berlangganan yang mungkin tidak terjangkau untuk semua orang. Selanjutnya yaitu pembelajaran menggunakan media sosial. Nah, pembelajaran menggunakan media sosial, kita bisa menggunakan aplikasi YouTube. Cara menggunakan aplikasi YouTube ini yaitu yang pertama, kita harus menginstal aplikasi YouTube terdahulu di Play Store maupun di App Store. Setelah kita sudah menginstal aplikasi YouTube, kita membuka aplikasi dan mendaftarkan diri menggunakan email. Lalu, ketika sudah mendaftarkan diri atau menggunakan email, kita bisa langsung mencari materi yang ingin kita cari di dalam kolom pencarian yang ada di YouTube itu. Nah, dengan menggunakan YouTube ini, kita jadi lebih mudah untuk mencari materi pembelajaran yang akan kita cari. Yang selanjutnya yaitu kita bisa menggunakan Instagram. Nah, cara menggunakan Instagram ini yang pertama-tama yaitu sama dengan YouTube, kita juga harus mendownload aplikasi Instagram ini di Play Store maupun App Store. Lalu kita bisa memasukkan nomor telepon, email. Lalu kita memasukkan kata sandi. Nah, Instagram ini juga salah satu aplikasi yang dimiliki oleh banyak pelajar karena mudah diakses. Di dalam Instagram itu juga memiliki fitur mengirim foto dan video. Nah, fitur Instagram yang bisa dijadikan media pembelajaran yaitu adalah Feed dan Instastory. Dengan menggunakan Feed dan Instastory, kita dapat dengan mudah untuk membagikan materi pembelajarannya. Pembelajaran menggunakan game. Nah, pembelajaran menggunakan game, kita bisa menggunakan aplikasi Wordwall. Cara menggunakan aplikasi Wordwall yaitu yang pertama-tama kita bisa membuka situs web Wordwall di Google. Setelah itu kita bisa klik daftar. Setelah udah masuk, lalu kita bisa klik buat aktivitas. Setelah sudah membuat klik aktivitas, kita bisa memilih template yang sudah tersedia, contohnya yaitu seperti kuis. Setelah memilih template, kita bisa memasukkan pertanyaan dan jawaban yang kita inginkan. Lalu, setelah kita memasukkan pertanyaan dan jawaban yang diinginkan, kita bisa menyesuaikan pengaturan seperti aturan mainnya, skor, dan waktu. Dan setelah selesai membuat pertanyaan kuis, lalu kita bisa klik simpan.
Dan setelah itu pertanyaan kuis bisa kita bagikan melalui link. Yang selanjutnya kita juga bisa menggunakan aplikasi Kahoot. Nah, cara menggunakan aplikasi Kahoot ini sama seperti aplikasi Wordwall tadi. Pertama-tama kita harus mengunduhnya di aplikasi Kahoot itu dari Play Store maupun App Store. Lalu kita bisa membuka aplikasi setelah selesai diunduh dan diinstal. Baru kita bisa membuat akun dengan menggunakan email atau masuk menggunakan akun yang sudah ada jika kita sudah memiliki akun. Setelah itu kita pilih opsi buat kuis atau gabung ke kuis, tergantung mana yang kita inginkan, membuat kuis sendiri atau kita bergabung dengan kuis yang sudah ada. Jika kita ingin membuat kuis sendiri, buat pertanyaan dan pilihan jawaban yang sesuai. Jika ingin bergabung, masukkan kode kuis yang diberikan oleh host kuis. Yang selanjutnya yaitu pembelajaran menggunakan aplikasi Quizizz. Nah, pembelajaran menggunakan aplikasi Quizizz ini sebenarnya sama dengan aplikasi Kahoot dan Wordwall tadi. Kita harus mengunduhnya terlebih dahulu. Setelah itu, kita ikuti langkah-langkah yang diberikan untuk membuat akun atau masuk melalui email. Lalu kita bisa mulai menjelajahi dan mengikuti kuis-kuis yang tersedia. Jika kita ingin membuat kuis sendiri, biasanya itu ada opsi untuk melakukannya di dalam aplikasi. Yang selanjutnya yaitu pembelajaran menggunakan layanan cloud. Nah, pembelajaran menggunakan layanan cloud ini bisa kita gunakan aplikasi Google Meet. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran melalui layanan cloud. Nah, pembelajaran melalui layanan cloud itu bisa kita gunakan Google Meet. Nah, cara untuk menggunakan Google Meet yaitu pertama-tama kita membuka aplikasi Google Meet-nya terlebih dahulu. Nah, setelah sudah terbuka, kita bisa memasukkan akun email yang kita punya. Dan setelah itu, jika kita ingin membuat rapat baru, kita klik baru, lalu kita klik buat rapat baru. Nah, setelah itu kita dapat menyalin link atau gabung ke rapat baru. Kita juga bisa membagikan link itu melalui WA atau yang lainnya. Setelah di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran melalui layanan cloud. Nah, pembelajaran melalui layanan cloud itu bisa kita menggunakan Classroom. Cara untuk menggunakan Classroom yaitu pertama-tama kita memasukkan akun email kita. Nah, setelah kita masukkan email kita bisa bergabung ke dalam kelas yang telah dibuat oleh pengajar. Nah, di dalam Classroom ini kita dapat mengumpulkan tugas yang diberikan oleh dosen atau guru kita. Nah, di dalam Classroom ini juga bisa memberikan tenggat waktu untuk mengumpulkan tugas. Selanjutnya yaitu pembelajaran menggunakan augmented reality. Nah, pembelajaran menggunakan augmented reality itu kita bisa menggunakan aplikasi Skyview. Nah, gimana sih cara menggunakan aplikasi Skyview ini? Nah, untuk menggunakan aplikasi Skyview ini sama seperti pembelajaran menggunakan aplikasi yang lain tadi, kita itu pertama-tama harus mengunduh aplikasi Skyview ini di Play Store. Lalu setelah sudah kita unduh, kita dapat membuka aplikasi Skyview tersebut. Setelah aplikasi sudah terbuka, kita dapat mengarahkan HP kita ke langit. Pastikan kita itu berada di tempat yang cukup gelap dan bebas hambatan untuk melihat bintang dan objek langit lainnya dengan jelas. Lalu ketika kita mengarahkan kamera HP kita ke langit, aplikasi Skyview ini bisa menampilkan objek langit yang terlihat di layar. Kita juga bisa menjelajahi bintang, planet, konstelasi, dan objek langit lainnya dengan menggerakkan perangkat atau dengan menggeser jari di layar. Nah, setelah kita menemukan objek langit yang menarik, ketuk
ketuk objek tersebut di layar untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentangnya seperti nama, jarak, dan data lainnya. Terima kasih, sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.